rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin fi layalil maulidi fi layalil maulidi fi layalil maulidi salli wa salim daiman ala mada salli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Dan segala urusan kita mengaruniai kita ilmu yang barokah, kehidupan yang berkah, umur yang berkah, usaha yang berkah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, dan kita semua mudah-mudahan diwafatkan husnul khotimah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah nggak ketemu pengajian bersama saya berapa tahun? Ya Allah, saya itu kemarin kok bisa lupa jadwal ini, error itu. Ya Allah. Nggih, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa belajar, sama-sama belajar. Saya juga lagi belajar, saya juga lagi proses hijrah. Jadi sama-sama. Tidak ada guru, tidak ada murid, karena saya pun lagi belajar. Bagaimana ilmu itu, kita dapatkan ilmu itu bersama dengan rohnya, karena kadang ilmu itu kita dapat tapi nggak dapat rohnya, jadi hambar kering. Itu bisa dua pihak, penyampainya bisa begitu, penerimanya bisa begitu. Ustadz sendiri, maksudnya pembicara, kalau ceramah dan dia ngerasa bahwa yang dia sampaikan itu hambar, itu dia ngerasa omongannya itu pales. Jadi kayak orang nyanyi, kalau nadanya ke kanan ke kiri nggak jelas itu pales. Sama orang ceramah itu ngomong sesuatu kalau nggak beruh, nggak ada ruhnya, dia ngerasa omongannya ini pales, nggak enak. Dia sendiri ngerasa pales, apalagi yang dengar. Maka kita minta sama Allah kalau pengajian itu, ya Allah berilah aku ilmu dan ruhnya ilmu, minta ruhnya ilmu. Ruh ilmu itu kadang dibawa sama guru. Guru ketika ngajar bawa rohnya ilmu, kadang dibawa rohnya ilmu. Tapi kadang dibawa itu tidak diberikan kepada murid-muridnya. Dibawa rohnya itu tapi nggak diberikan. Bisa jadi nggak diberikan karena gurunya nggak ridho. Salah satunya karena gurunya nggak ridho. Atau guru itu memang datang menyampaikan sesuatu ilmu yang memang ilmunya tidak beruh karena faktor gurunya itu sendiri, yang mungkin ada something, ada trouble, lagi ada masalah, sehingga ruhnya nggak dibawa, ruhnya ilmu. Sehingga kita dengarkan beliau, seseorang ustadz siapapun berceramah, kita dengar tapi nggak kerasa, nggak nerima itu, nggak keterima gitu di sini ya. Kita dengar itu tapi nggak kerasa karena nggak ada ruhnya, kita nggak dapat ruhnya. Karena itu ketika kita ngaji itu minta, ya Allah berikan aku ilmu bersama dengan ruhnya. Ruhnya ilmu itu yang mendukung supaya kita itu bisa mengamalkan ilmunya itu. Dan salah satu yang menyebabkan ruhnya ilmu itu bisa hadir adalah
ketika seseorang guru itu menyampaikan ilmu, tidak ada perasaan lebih baik daripada yang diajar. Tapi kalau ada sedikit perasaan yang ngomong ini lebih baik daripada yang dengarkan, rohnya hilang. Rohnya ilmu itu hilang. Jadi roh ilmu itu akan terasa ketika yang menyampaikan itu merasa lebih rendah, lebih hina daripada yang mendengarkan. Itu baru nanti akan ada rohnya. Atau yang kedua, rohnya ilmu itu bisa hadir ketika yang menyampaikan itu betul-betul orang yang memiliki mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada mahabbah itu, maka akan terbawa rohnya ilmu. Karena itulah para ulama mengatakan apa? Roh itu butuh makanan. Roh itu butuh makanan. Apa makanan roh? Makanan roh itu adalah sholawat. Sholawat itu adalah makanan roh. Mengingat Nabi Muhammad itu nutrisinya. Saya ulangi, sholawat itu adalah makanan rohani. Nutrisinya, kan ada makanan itu ada yang bergizi, ada yang nggak ada gizinya. Dengan makan nasi, sayurnya mie, itu kan semuanya karbohidrat. Makan nasi tapi sayurnya mie, kan karbohidrat semua. Kurang gizinya. Maka makanan kita itu apa? Sholawat. Makanan rohani itu sholawat. Makanan rohani itu adalah sholawat. Cinta kepada Nabi Muhammad itu makanan rohani. Dan mengingat Nabi Muhammad, mengingati Rasulullah, mengenal Rasulullah, itu adalah nutrisinya, itu adalah gizinya. Maka orang yang senang baca sholawat, itu dia sudah cukup makanan rohaninya, tetapi belum tentu ada gizinya kalau dia nggak kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak ada mahabbah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia baca sholawat dengan mahabbah, dengan cinta, dengan penuh pengenalan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad, maka sholawatnya itu bukan hanya sekedar jadi makanan rohaninya, tapi ada gizinya buat rohaninya. Jadi bawaannya itu, hidupnya itu tenang gitu. Karena dia makan makanan yang bergizi, bukan cuma makanan sekedar makan, tapi makanan yang bergizi. Ya. Baik, benar-benar rahimakumullah. Hari ini kita baca Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kita baca buku qasidah ya sama-sama. Qasidah sama sholawat itu berbeda ya. Qasidah sama sholawat itu berbeda. Hanya memang dalam qasidah itu kadang ada sholawatnya. Tapi kemudian orang Indonesia nyebutnya sholawatan gitu. Padahal tidak semua qasidah itu ada sholawatnya. Tidak semua qasidah ada sholawatnya. Tapi orang Indonesia nyebutnya sholawatan. Kita membaca qasidah. Di halaman halaman 16 ya, karena ini masih di bulan Maulid. Sekali lagi ini masih di bulan Maulid, jadi saya pun masih akan membahas tema tentang Rasulullah karena masih di bulan Maulid. Judulnya Kisah Sang Rasul. Ada enggak? Di buku 1 ada, di buku 2 enggak tahu. Kalau yang di komplit ini ada halaman 16, yang gabungan buku 1 dan 2 di halaman 16. Di buku 1 halaman berapa itu? Loh, sama. Kisah Sang Rasul. Baik ya. Sudah. Ibu-ibu yang tidak berhalangan boleh masuk ke dalam, kecuali memang sedang berhalangan silahkan diserambi masjid. Kita baca bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dengan memuji Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam dan membaca kisah-kisahnya semakin menambah mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta.
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin, wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin, wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Baik, Masya Allah ya. Kita kalau lihat baca qasidah itu, burung-burung berkicauan teramat bahagia di malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mestinya kalau malam itu burung itu tidur, tapi malam itu keluar menyambut kedatangan kekasihnya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam di mana malam itu Allah merayakan Maulid kelahiran Nabi Muhammad, dirayakan, disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita merayakan Maulid, Allah lebih dulu merayakannya di malam hari itu. Burung-burung diminta keluar, langit Mekah dibuat bercahaya, air sumur Zam-Zam meluap 14 tiang istana Persia ambruk, 360 berhala di Ka'bah itu hancur tanpa ada gempa, tanpa ada apapun. Api yang disembah Raja Majusi, orang-orang Majusi yang bertahun-tahun, ratusan tahun gak pernah mati, tapi malam hari itu mati di malam kelahiran Nabi Muhammad. Tidak semalam sebelumnya atau semalam setelahnya. Semua irhasat tersebut, peristiwa besar itu terjadi
di malam kelahiran Nabi Muhammad. Tidak ditunda 1 hari, tidak dimajukan 1 hari. Kenapa? Begitulah Allah menyambut kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yang Nabi itu memang diutus oleh Allah untuk membawa rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu semua, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua dapat rahmatnya dari Nabi Muhammad. Rahmatnya Allah lewatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus atau ikan hiu, kalau ulama nyebutnya ikan nun namanya, ikan nun. Selama 40 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan itu bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam perut ikan itu Allah saja ketika perintahkan ikan itu untuk memuntahkan, ikan itu menolak. Awalnya menolak, ya Rabb, apakah engkau akan aku perintahkan aku mengeluarkan makhlukmu yang mulia? Nabi Yunus yang di dalamnya bertasbih, perutku menjadi mulia, perutku jadi disucikan gara-gara ada yang bertasbih dalam perutku. Itu Nabi Yunus yang bertasbih di dalam perutnya ikan nun. Apatah lagi dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah dan para malaikat semuanya membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suatu ketika berjalan di sebuah padang, lalu melihat seekor induk kijang itu dalam posisi terikat, ditangkap sama pemburu, akan disembelih, diikat. Nah, Rasul tuh nggak tahu itu ada kijang. Rasul ketika berjalan ada yang memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi nengok, tidak ada orang. Dipanggil lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi cari, ternyata itu rusa yang diikat itu yang memanggil Nabi Muhammad. Lalu Nabi mendatangi rusa itu. Ke pemburunya itu sedang keluar, sedang pergi. Nabi mendekati rusa itu. Lalu rusa itu berkata, ya Rasulullah, lepaskan ikatanku ini. Ada apa? Sungguh aku punya 2 anak kecil-kecil, anaknya rusa itu, yang masih menyusui di bukit itu ya Rasulullah. Kedua anakku itu menungguku, karena ibunya ini turun cari makan, anaknya nunggu, pengen disusuin. Ya Rasulullah, lepaskan aku ingin menyusui anakku. Aku janji setelah menyusui anakku, aku akan kembali ke sini. Apa kata Rasulullah? Kalau aku lepaskan engkau, apa jaminannya engkau kembali ke sini? Rusa itu kan bukan miliknya Rasulullah kan? Maka wajar Rasulullah bertanya, kalau engkau lepaskan apa jaminannya? Rusa itu berkata, ya Rasulullah, aku siap kalau aku tidak kembali ke sini, aku siap diazab oleh Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku siap dilaknat oleh Allah sebagaimana orang yang dilaknat Allah ketika disebut namamu ya Rasulullah, dia tidak mau bersolawat kepadamu. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad, baca solawat untuk Nabi Muhammad. Baik, sama Nabi dilepaskan, rusa itu dilepaskan. Pergi rusa itu, ditunggu sama Nabi. Setelah puas menyusui anaknya, rusa itu betul-betul kembali memenuhi janjinya. Oh, kau kembali, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menepati janjiku, aku kembali. Diikat lagi sama Rasulullah. Begitu selesai diikat, pemburunya datang. Wah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa engkau datang kemari ya Rasulullah? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa yang engkau perlukan ya Rasulullah? Rasulullah cuma berkata satu, apa? Lepaskanlah induk ini. Dia punya anak yang sedang menyusui. Rasulullah itu rahmatnya bukan hanya untuk manusia, kasih sayangnya juga untuk hewan. Rasulullah itu sayang kepada semuanya, bukan hanya untuk sahabatnya, bukan untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Maka dilepaskanlah rusa itu, buruan itu oleh pemburu itu. Begitu dilepaskan, rusa itu berlari sambil berkata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rusa aja bahagia loh dengan Rasulullah. Hewan itu bahagia dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena maka itu semua harus bahagia.
Hari ini saya bahagia, istri bahagia, semua bahagia karena Fatimah hari ini hari kelahiran beliau 2 November. Kami bahagia dengan kelahiran anak kami. Padahal anak ini belum jelas ke depan ini akan berbakti atau tidak, banyak manfaatnya atau tidak, kan kita nggak tahu. Kita senang dengan kelahiran anak yang belum jelas nanti itu anak ini akan sering doakan orang tua atau tidak, bermanfaat atau tidak untuk orang tuanya, kita belum tahu. Tapi kita sudah senang dengan hari kelahiran anak. Kenapa dengan Rasulullah yang sudah jelas akan memberi syafaat untuk kita, untuk memberi syafaat kita, akan menolong kita, tapi kita kok nggak bahagia di hari atau paling nggak di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad, di hari Maulid itu tidak butuh dalil. Orang cinta, orang senang itu tidak butuh dalil. Orang cinta, orang senang tidak butuh dalil. Kalau sampai cinta ke Nabi Muhammad saja perlu dicari dalilnya. Bagaimana orang ini akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Wong dia mau mencintai Nabi Muhammad saja cari dalilnya. Bagaimana dia akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Karena itu cinta itu urusannya adalah hati kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan qasidah yang berikutnya, yang halaman 19. Sholli wa sallim daiman, salawat rindu. Ada nggak? Tadi ya, judulnya Sholli wa sallim daiman, salawat rindu. Kita baca sama-sama ya. Sholli wa sallim daiman ala mada, Sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Wajahnya yang indah bagaikan purnama, wajahnya yang indah bagaikan purnama, senyumnya yang tulus menyejukkan jiwa, senyumnya yang tulus menyejukkan jiwa. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, Sholli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Harumnya tubuhnya wewangian surga, harumnya tubuhnya wewangian surga, halus lembut kulitnya bagai kain sutra, halus lembut kulitnya bagai kain sutra. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, Sholli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Hati ini rindu
berjumpa baginda, hati ini rindu berjumpa baginda. Walau sekejap mata, hati bahagia. Walau sekejap mata, hati bahagia. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai yang mulia, pemimpin para anbiya. Wahai yang mulia, pemimpin para anbiya. Salawat dan salam tercurah padanya. Salawat dan salam tercurah padanya. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Nabi itu wajahnya memang indah. Siapa yang melihat wajah Nabi Muhammad itu pasti bahagia, pasti senang. Sekali ketemu Nabi Muhammad gak bisa hilang-hilang ingatannya. Kita kalau bayangkan sesuatu yang indah, bukan Nabi Muhammad, bayangkan sesuatu yang indah. Pengen punya, bayangkan kita akan pergi ke mana ya, misalnya ke Puncak, ke Cibodas. Bayangan kita indah, begini. Begitu sampai di sana, bayangan kita bisa jadi lebih indah daripada kenyataannya. Bener gak? Kita bayangkan ketemu sama ustadz terkenal, wah pasti akan jadi pertemuan paling indah. Beliau datang ke rumah saya, bayangannya indah momen itu. Yang hadir di sini misalnya Ustazah Halimah Al-Idrus, bayangannya akan indah, ini majelisnya akan berkah, indah. Setelah ketemu, belum tentu pertemuan kita lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Tapi semua orang yang membayangkan Nabi Muhammad, membayangkan keindahan berjumpa Nabi Muhammad, sungguh pertemuan nanti dengan Nabi Muhammad jauh lebih indah daripada bayangan kita sendiri. Bayangan kita sudah indah, tapi ketemu dengan Nabi Muhammad jauh lebih indah daripada bayangan kita sendiri. Itu bedanya bayangkan Nabi Muhammad dengan bayangkan yang lain. Di situ bedanya. Bayangkan yang lain bisa melesetnya ke bawah, nggak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan, ekspektasinya. Tapi kalau bayangkan Nabi Muhammad, pertemuan yang sesungguhnya jauh melampaui ekspektasi yang kita harapkan, yang kita bayangkan. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halus lembut kulitnya bagai kain sutra. Halus lembut kulitnya bagai kain sutra. Nabi itu kalau wudu, ini segini cukup untuk wudunya Nabi Muhammad. Air segelas ini cukup untuk wudunya Nabi Muhammad. Kita cukup nggak? Nggak cukup kita, seember paling. Nabi Muhammad itu wudu segini cukup. Dan semua sahabat Nabi menyaksikan hal itu. Sampai ada sahabat Nabi yang wudu itu merasa kurang airnya. Sahabat Nabi yang lain jengkel.
kamu itu Nabi Muhammad itu cukup dengan air segitu. Ketika dia protes, mana cukup air segini buat wudhu? Orang yang lebih mulia daripada kamu cukup dengan air segitu. Kok kamu bilang tidak cukup? Kenapa Nabi bisa cukup segini? Karena Nabi itu halus, lembut kulitnya. Bahkan dikatakan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik, lebih lembut daripada kain sutra. Kalau ibarat lantai, jenengan kalau ngepel lantai yang belum dikeramik, semenan itu loh, tahu ya, semenan, ngepel semen dengan ngepel yang sudah granit begini, airnya butuh lebih banyak mana? Semen, karena keras, karena kasar. Kalau ini licin, air sedikit sudah cepat rata. Nah, Nabi Muhammad dengan kita perbandingannya begitu. Kenapa Nabi Muhammad cukup? Karena kulit Nabi Muhammad itu halus sehingga segini cukup merata. Kalau kita kan bandingkan aspal lah, kayak aspal begitu. kalau lantai itu jauh kayak Rasulullah. Rasulullah tuh halus. Makanya kita butuhnya banyak. Bandingkan Rasulullah, kalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca lagi qasidah halaman 55. Ada enggak ya? Kalau yang tebal ada itu, halaman 55, judulnya Ya Rasulullah Salamun Alaik. Kalau enggak hafal ya jenengan ikut yang Arabnya, Ya Rasulullah Salamun Alaik ya Rafi Asyani Badaroji itu. Nanti yang bahasa Indonesianya kami yang bacakan. Atau kalau yang bawa bukunya boleh ikut-ikut bacakan. Ya Rasulullah Salamun Alaik. Ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Indah wajahnya tak pernah bosan, siapapun jua yang menatapnya. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji. Siapa memandang pasti bahagia, hilanglah sedih, duka dan lara. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji. Harum tubuhnya bagai kasturi, lembut kulitnya bagaikan sutra. Ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi'a syani. Wahai yang mulia, indah akhlaknya, santun budinya dan perangainya. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji. Selalu tersenyum bila berjumpa pada keluarga dan sahabatnya. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji. Mengganjal batu pada perutnya karena menahan perihnya lapar. Ya Rasulullah
Niwadaraji, ia mencuci baju-bajunya, membantu istri, tugas yang mulia ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering ya Rasul. Menambal sandal, jahit bajunya, membantu tugas rumah tangganya ya Rasul. Tak pernah kenyang dalam hidupnya, bersikap zuhud dan sederhana. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, pernah dihina, dicaci maki, tapi bersabar menahan diri ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, sangat penyayang pada umatnya, sangat berharap semua di surga ya Rasulullah. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, setiap malam selalu menangis, memohon ampun dosa umatnya ya Rasul. Niwadaraji, memenuhi undangan tanpa memandang miskin dan kaya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni daraji. Satu hari ada sahabat Nabi itu orang miskin sekali. Tapi orang miskin itu punya gawe. Tahu punya gawe maksudnya? Punya hajat ya. Punya hajat, itu orang miskin punya hajat. Dia anak putrinya akan menikah. Anak putrinya itu akan menikah. Tapi rumahnya kecil, rumahnya sempit. Maka dia hias rumahnya itu dengan sangat sederhana, hanya dari tali temali, kain gandum itu, untuk menghiasi rumahnya. Ini orang miskin ini, sahabat Nabi ini sudah nggak punya istri, punya anak perempuan yang sudah tidak punya ibu. Jadi dekatnya cuma sama bapaknya, ayahnya, sahabat Nabi ini. Maka untuk di hari pernikahannya itu, sahabat Nabi yang miskin ini ngundang tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya diundang untuk hadir di pernikahannya anak putrinya itu. Makanannya apa? Sederhana makanannya, mungkin ala kadarnya. Akhirnya bapaknya itu minder, anaknya hari berbahagia, hari senang, hari pernikahan, tapi keadaannya begini, rumahnya begini, hidangannya seperti ini, hiasannya hanya dari tali-tali gandum. Bapaknya nangis di depan anaknya itu, bilang begini, "Nak, sabar ya nak, kalau tidak ada orang yang datang ke pernikahanmu, ayah yang akan menyenangkanmu, ayah yang akan membahagiakanmu." Bapaknya bilang gitu ke putrinya ini. Di hari H pernikahan itu,
Tidak ada satupun orang datang. Hanya sedikit sekali yang datang. Hanya tetangga kanan kiri yang jadi panitia. Tapi subhanallah, Rasulullah itu datang. Rasulullah mau datang ke pernikahan sahabatnya yang seperti itu dengan segala kemuliaannya Nabi Muhammad. Maka berbahagialah dia, berbahagialah orang-orang, tamu-tamu menyelaminya satu persatu, mencium tangan Rasulullah. Sahabat yang miskin tadi menyalami Rasulullah, mencium, berkata, terima kasih ya Rasulullah, engkau mau datang. Rasul dipersilahkan duduk. Lalu berkata orang itu, ya Rasulullah, andaikan aku mampu, aku undang semua orang yang ada di dunia ini. Andaikan aku mampu, aku undang semuanya untuk hadir di acara pernikahan putriku ini. Semua aku undang, dan semuanya tidak ada yang mau datang. Semuanya tidak ada yang mau datang. Cukup engkau datang, hanya engkau yang datang, itu sudah cukup bagiku ya Rasulullah. Bagiku engkau yang datang, itu sudah cukup bagiku ya Rasulullah. Alangkah bahagianya itu sahabat Nabi ketika didatangi oleh Rasulullah. Maka dia berpelukan pada putrinya. Apa kata putrinya? Ayah, ini berkah dari kesabaran ayah. Yang datang di pernikahanku bukan siapa-siapa, bukan orang sembarangan, tapi orang yang paling mulia sepanjang zaman. Orang yang datang di pernikahanku adalah Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup ayah, andaikan gak ada yang datang, ini sudah bahagia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku, katanya. Ya Allah, alangkah bahagianya. Andai kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, andaikan kita semua itu ada cinta kepada Rasulullah, karena pasti Rasulullah akan datang kepada kita. Andaikan kita tahu cintanya Rasulullah kepada kita, andaikan kita tahu cintanya sebenarnya Rasulullah kepada umatnya, bukan mata yang meleleh, tapi hati kita yang akan meleleh ketika kita betul-betul tahu kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada yang lebih cinta kepada kita kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat sayang kepada umat. Rasulullah itu pernah disodorkan oleh malaikat Jibril. Di sebelah kanannya Nabi diterima oleh Nabi buku, di sebelah kanan Nabi diterima. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah nama-nama ahli surga dari umatmu. Dibaca Nabi, bahagia Nabi. Begitu malaikat Jibril menyodorkan sebuah kitab, Jibril berkata, ya Rasulullah, itu adalah nama-nama ahli neraka dari umatmu yang akan masuk neraka. Nangis Rasulullah. Umatku ada yang masuk neraka, nangis Rasulullah. Pingsan Rasulullah melihat ada nama-nama umatnya yang masuk ke dalam neraka. Betapa Rasul itu inginnya semuanya itu masuk surga. Gak ada catatan sebelah kiri. Adanya pengennya Rasulullah itu sudah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diharapkan Rasulullah. Maka Rasulullah itu dengan sabar, di hari kiamat nanti satu persatu umatnya akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu umatnya akan diselamatkan Nabi Muhammad, sampai yang imannya walau seberat biji sawi, biji zarah. Bahkan sampai ada yang umatnya ini hanya pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti bahagia ketika kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena nikmat terbesar dalam kehidupan kita adalah
Nabi Muhammad SAW. Sebelum nikmat iman, sebelum nikmat Islam, sebelum yang lain-lain, sungguh nikmat Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar. Di rumah kita itu kalau belum ada Nabi Muhammad, belum tersentuh cahayanya Nabi Muhammad, terasa rumah itu rasanya hawanya tidak enak, mungkin panas, mungkin kemerungsung, mungkin hawanya di rumah itu tidak enak. Tapi ketika rumah kita itu terperciki cahayanya Nabi Muhammad, rumah itu terasa rasanya berkah, rasanya adem, rasanya tentrem. Walaupun punya masalah loh ya, karena setiap orang pasti punya masalah, nggak mungkin nggak punya masalah, setiap orang pasti punya masalah. Tapi rasanya tenang, adem walaupun masalahnya besar. Dan itu akan terasa kalau di rumah-rumah kita itu ada mahabbah kepada Rasulullah SAW, ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka syaratnya harus ada cinta. Maka hadirkanlah cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam rumah kita. Hadirkan cinta. Mulut yang sering menyebut nama Nabi Muhammad, maka mulut itu akan berhenti dari ngomongin orang, berhenti dari menggosipin orang lain, berhenti dari kata-kata yang kotor, yang jorok, yang kasar. Itu akan hilang dengan sendirinya. Pun begitu ketika orang itu sering ingat Nabi Muhammad, pikirannya sering mikirkan Nabi Muhammad, maka di pikirannya nanti lama-lama akan bersih dari suuzon, berburuk sangka ke orang lain, mikir jelek ke orang lain. Itu lama-lama bersih. Dan kalau di hati seseorang ada cinta yang besar, rindu yang besar kepada Rasulullah, betul-betul di hatinya ada Rasulullah, lama-lama itu penyakit hati hilang dalam hati. Yang sombong, yang iri, yang benci, gak seneng sama orang lain, itu benci, itu penyakit-penyakit akan keluar. Karena Rasulullah SAW itu balsamur ruh. Rasul itu adalah obatnya rohani. Rasul itu obatnya hati. Maka kalau di hati kita itu ada Rasulullah, ada kerinduan, kecintaan ke Rasulullah, itu lama-lama penyakit hati akan pergi dari hati kita. Maka sebaik-baik obat hati itu mengingati Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah SAW. Nanti ada hilang itu penyakit-penyakit. Tak mungkin di hati kita kalau ada Rasulullah, ada penyakit lain itu gak mungkin. Karena Rasulullah itu obat dari segala macam penyakit ya, obat dari jasmani maupun rohani. Rasulullah itu obat jasmani dan rohani. Tadi pagi itu Pak ya, kalau salah saya share kan, andaikan makanan saja itu bisa ngomong, pasti dia akan ngomong kepada kita yang mau makan makanan, mau minum minuman tersebut. Dia akan berkata dan ingin agar mulut kita ini yang akan makan dia itu membaca sholawat terlebih dahulu sebelum makan makanan itu, sebelum minum minuman ini dibacakan sholawat, baru kita makan, baru kita minum. Maka insya Allah mudah-mudahan akan menambah ketakwaan, kecintaan kepada Rasulullah. Seperti yang saya pernah cerita, di Godian itu ada seorang guru syarifah yang dia nggak pernah anaknya itu jajan di luar. Kenapa? Karena dia kalau jajan di luar itu belum tentu dibacakan sholawat. Maka setiap anaknya mau jajan apa itu digorengin, dibuatin kue, bikin kue di rumah. Karena pasti makan itu sudah disolawati dulu. Kenapa? Kata beliau, agar di hati anak saya itu ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka gelapnya hidup kita itu karena belum kenal sama Rasulullah. Kalau sudah kenal, nggak ada gelap hidup ini, pasti terang hidup ini. Saya akan cerita satu cerita yang sebenarnya saya ceritakan sudah lama, saya ceritakan kembali kisah ini. Udah pernah saya ceritakan, saya ingat betul saya ceritakan, tapi mungkin ada yang belum datang waktu itu, jadi saya ceritakan kembali. Jadi ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah itu hari itu jadi orang punya utang, kelilit utang. Hari itu dia harus bayar utang yang cukup banyak. Orang-orang pada nagih utangnya. Utangnya nggak sedikit benar-benar. 500 dinar, bukan dirham. Dirham itu kan perak. Dinar itu apa? Emas. Jadi kan pernah lihat sekeping uang dinar, 1 dinar itu beratnya 4,25 gram emas.
Taruhlah 4 gram 1 dinar. Berarti kalau 500 dinar, kalau 1 gramnya 4 juta, berarti 1 dinar itu 4 juta, karena 4 gram kali 1 juta, 4 juta kali 500 dinar, berapa miliar? 2 miliar. Sedikit apa banyak? Kalau beliin kerupuk, penuh kerupuk semua. 2 miliar utangnya. Orang pada nagih, mana yang 50 dinar saya, mana 100 dinar saya, pada nagih. Pusing dia bilang, dia lagi bangkrut, lagi kolab, usahanya lagi jatuh. Dia nggak bisa mengembalikan. Orang pada nagih-nagih begitu. Begitu orang yang nagih-nagih ini pada pulang, ada yang ngancam-ngancam, itu dia mikir, oh iya, di wilayah dia ini ada orang kaya, baik hati, dermawan. Saya tak pinjem dia aja lah. Daripada utang ke banyak lubang, mendingan ke 1 lubang jelas, tapi nggak berurusan dengan banyak orang. Maka dia datangi orang kaya itu, pinjam 500 dinar, dikasih, dipinjemi, nggak pakai agunan, tidak pakai jaminan sama sekali. Kata orang kaya itu, nih saya pinjemin 500 dinar buat kamu bayar utang, tapi kamu mengembalikannya kapan? Saya hanya butuh kepastian dan janjimu. Tuhan, insya Allah tanggal sekian, bulan sekian saya akan bayar utang saya. Baik, disepakati janjian. Loss 2 miliar 500 dinar dikasihkan tanpa agunan apa-apa. Ya nggak punya apa-apa, mau jaminan apa? Dibawa uang itu pulang, diberikan ke satu persatu orang yang dia hutangi, tanpa sisa 1 dinar pun. Padahal dia sebetulnya butuh untuk apa? Modal usaha supaya bisa mengembalikan utangnya ini. Tapi sudah habis dibagi semua, karena nilai pinjamannya itu sama dengan jumlah hutangnya, jadi nggak ada sisa. Ketika dia sudah selesai kembalikan semua, hari berganti minggu, berganti bulan, tiba jatuh tempo, dia masih, bisnisnya masih kolab, masih jatuh, belum bangkit. Orang kaya itu datang, Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Silakan masuk Tuan. Terima kasih, masuk dia. Ya Abdullah, maaf saya datang buat nagih janjimu. Hari ini kamu kan janji bayar utang. Betul Tuhan, tapi saya nggak punya uang. Saya betul-betul nggak punya uang. Loh, kok bisa? Itu urusanmu. Kan kamu sudah janji hari ini bayar. Saya akan pegang kata-katamu. Betul Tuhan, tapi saya tidak ada niat berbohong dan mengingkari janji. Betul-betul saya nggak punya apa-apa untuk saya bayar. Saya masih terpuruk. Lalu apa kata orang kaya itu? Kalau kamu memang nggak mau bayar, nggak bisa bayar, karena sudah janji, kita selesaikan ke pengadilan. Orang kaya itu agak marah. Kita bawa ke pengadilan, nemui qadhi, menemui hakim. Di depan hakim ceritakan masalahnya. Lalu kata hakim, ya Abdullah, benar kamu nggak bisa bayar? Betul Tuan Hakim, saya nggak bisa bayar. Baik, kalau nggak bisa bayar, saya akan panggil petugas. Hari ini juga, detik ini juga, kamu saya masukkan ke penjara. Apa kata orang itu? Tuan Hakim, kalau memang saya harus dipenjara sebagai hukuman saya tidak menepati janji saya ikhlas. Tapi saya minta waktu 1 hari saja untuk minta izin kepada istri dan anak-anak saya, keluarga saya. Mereka nggak tahu saya pergi kemana. Kalau saya nggak pulang, mereka pasti akan mencari-cari saya, bingung. Izinkan 1 hari saja. Saya izin untuk pamitan dengan keluarga-keluarga. Besok saya akan datang ke sini. Oh, nggak bisa. Kalau kamu kabur bagaimana? Tuan Hakim, kalau saya niat kabur, dari kemarin saya sudah kabur. Saya itu nggak bayar bukan karena saya berkhianat. Memang saya nggak punya uang untuk bayar. Jaminanmu apa? Saya nggak punya jaminan. Lo nggak bisa, tetap harus pakai jaminan kalau kamu mau izin 1 hari. Terdiam, lalu dia berkata, jaminanku adalah Rasulullah. Loh, bagaimana bisa engkau menjaminkan Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal. Apa maksudmu menjaminkan Rasulullah? Tuan Hakim, kalau besok saya nggak datang ke sini, saya siap tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya di hari kiamat. Ini taruhannya akhirat. Sumpahnya ini akhirat ini. Kalau dia nggak datang, jaminannya tidak diterima di akhirat sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, orang kalau sudah bersumpah atas nama Nabi Muhammad, bawa nama Nabi Muhammad, bawa nama Allah, harus menerima. Baik, nggak apa-apa, kamu pulang. Besok saya tunggu, kata hakim. Pulang dia ke rumah, bilang ke istrinya,
masalahnya. Apa kata istrinya? Mas, mumpung kita masih dalam jaminannya Rasulullah, ayo kita banyakin sholawat. Mumpung masih dalam jaminannya Rasulullah. Mereka gelar sejadah, suami istri itu gelar sejadah. Lalu mereka bersolawat sebanyak-banyaknya solawat, sampai ngantuk-ngantuk terus solawat, sampai tidur di sejadah mereka, sampai ketiduran di sejadah. Dalam tidurnya itu laki-laki itu Abdullah ngimpi ketemu Rasul SAW, di mana dia banyak baca solawat itu. Apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Ya Abdullah, kamu gak usah sedih. Aku datang akan menyelesaikan masalahmu. Kamu gak usah sedih lagi Abdullah. Ya Abdullah, idhab ila wali, pergilah kamu kepada gubernur. Kata Rasulullah, sampaikan salamku kepada gubernur. Ya Allah, bahagianya dapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Yang ngasih salam itu bukan orang biasa, dapat salam dari Nabi Muhammad. Sampaikan kepada gubernur, setiap malam sebelum tidur dia baca sholawat kepadaku 1000 kali, itu sholawatnya itu sudah aku terima. Sampaikan kepadanya 1000 kali sholawat yang dia baca sebelum tidur sudah aku terima. Sampaikan juga kepada gubernur, kemarin seharian siang itu dia tidak tenang, karena malam itu ketika lagi baca sholawat untuk Nabi Muhammad ketiduran, sehingga siangnya dia bingung sudah 1000 atau belum bilangannya, jumlahnya dia sholawat. Sampaikan kepada gubernur, ketika dia ketiduran baca sholawat untukku sudah sampai 1000 kali, jangan dia gelisah lagi. Dan sampaikan masalahmu kepadanya. Bangun dari tidur, dia bersyukur, gembira dapat mimpi ketemu Rasulullah, tapi juga sedih karena hari itu harus menemui hakim. Dia pasrah, sebelum ke hakim dia ke gubernur. Dia datang ke rumahnya gubernur, dipersilahkan masuk. Kata gubernur, ada apa ya Abdullah? Tuan gubernur, ini gubernurnya orang soleh, orang yang selalu cinta sama Nabi Muhammad, yang lisannya sering baca sholawat, yang tidak tidur kecuali baca 1000 kali sholawat. Lalu kata gubernur, kata Abdullah, ya gubernur, tadi malam saya ngimpi ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah, terus bagaimana mimpimu? Rasulullah titip salam kepadamu. Rasulullah titip salam kepadaku. Betul gubernur, nangis gubernurnya. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangis. Apalagi yang dikatakan Rasulullah dalam mimpimu? Rasulullah berkata, 1000 kali sholawat yang kau baca sebelum tidur, Rasulullah sudah menerima sholawat-sholawatmu itu. Nangis dia. Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah berkata, kemarin engkau seharian gelisah karena semalamnya engkau tertidur, kau baca sholawat. Ketika baca sholawat, kata Nabi Muhammad, bilangan sholawatmu sudah 1000 kali, jadi engkau gak usah susah lagi. Benar, dia kemarin seharian memang gelisah. Ya Allah, dia nangis lagi untuk ketiga kalinya. Bersyukur juga dia ternyata sudah 1000 kali bilangan sholawatnya. Terus apalagi yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah berkata, agar engkau membantu masalahku. Apa masalahmu ya Abdullah? Saya punya hutang Tuan Gubernur, hari ini harus saya bayar 500 dinar, kalau tidak saya masuk penjara. Oh, Abdullah, kamu tidak usah sedih. Kamu nggak usah sedih. Lunas hutangmu. Dia masuk ke dalam, ngambil uang Baitul Mal, dikasih 500 dinar. Ini 500 dinar buat kamu bayar hutang. Terima kasih Tuan Gubernur. Dengan senang dia mau pamit. Kamu jangan pergi dulu, sebentar tunggu sini. Ngambil ke dalam, ngambil dari uang pribadinya ini. Kalau tadi dari uang Baitul Mal, ini uang pribadinya. Ini buat kamu, hadiah buat kamu. 2.500 dinar. Berarti berapa itu 2.500 tambah 500? Berapa sekarang? 3.000 uangnya. 3.000 dinar. Saking gembiranya, saking bersyukurnya gubernur karena dapat salam dari Nabi Muhammad. Senengnya gitu. Sedekahnya 2.500 dinar. Dah, habis itu berangkat dia menemui hakim. Assalamualaikum. Hakim buka. Waalaikumsalam. Ya Abdullah, dipeluk, hakimnya nangis. Ya Tuan Hakim, kenapa engkau nangis?
Ya Abdullah, sambil dipeluk itu, gara-gara engkau tadi malam aku bermimpi ketemu Nabi Muhammad hadir dalam mimpiku. Nabi berpesan, ya Hakim, kalau engkau ingin dapat syafaatku di hari kiamat, bayarkan hutangnya Abdullah. Ya Abdullah, kamu gak usah bayar hutang, aku yang akan bayar hutang. Aku yang akan bayar hutangmu. Dikasih 500 dinar, pakai uangku saja, bayar, kasih 500 dinar. Uangnya jadi 3.500 dinar. Berangkat ke tempat orang kaya itu, akan bayar hutang. Orang kaya itu sudah nunggu di halaman, nunggu kedatangannya Abdullah. Begitu Abdullah datang, assalamualaikum, berdiri dia, waalaikumsalam, dipeluk, nangis nih pedagang ini, orang kaya ini. Ada apa Tuhan? Saya datang bayar hutang. Abdullah, gara-gara engkau tadi malam aku mimpi ketemu Nabi Muhammad, datang dalam mimpiku. Nabi berkata, kalau engkau mau melunaskan hutang Abdullah, aku akan mensyafaatimu di hari kiamat. Ya Abdullah, kamu gak usah bayar hutang, aku ikhlaskan hutangmu, sudah aku anggap lunas, kamu gak usah bayar. Itu pun masih masuk ke dalam, nambahin ngasih berapa? 500 dinar. Ini buat kamu, hadiah buat kamu. Maka akhirnya Abdullah pulang bawa 4.000 dinar. Dari orang yang kemarin utangnya 500 dinar, sekarang jadi 2.000 dinar. 4.000 dinar. Subhanallah, 16 miliar itu. Berkah dari apa? Baca sholawat buat Nabi Muhammad. Dan kalau Nabi sudah datang dalam kehidupan kita, ya Allah, nikmatnya hidup ini. Kalau Nabi sudah datang gitu, masalah itu akan diselesaikan satu persatu. Andaikan dia punya masalah pun pasti akan diringankan, rasanya ringan gitu. Maka jangan putus kita itu sama Nabi Muhammad, itu jangan putus. Komunikasi kita sama Nabi Muhammad jangan putus. Pengen banyak dapat berkah, banyakin baca sholawat. Pengen banyak dapat rahmat dari Allah, banyak baca sholawat. Man sholah alayya sholatan wahidan wa sallallahu alaihi asyra. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah curahkan rahmat 10 kali. Rahmat dari Allah itu ampunan Allah. Rahmat dari Allah dimudahkan urusan yang sulit. Rahmat dari Allah dilapangkan bagi yang sempit. Rahmat dari Allah disembuhkan dari yang sakit. Rahmat dari Allah yang terbelit hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Itu rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita punya hajat lama belum dikabul, banyakin baca sholawat agar datang rahmatnya Allah kepada kita. Baik bunda-bunda rahimakumullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT, itu kajian kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita tutup dengan sholawat syifa, sholawat obat tipil kulub, obat hati ya. J. Ibu siapa? Suryanti. Anaknya yang? Oh iya, Yogi. Baik, nanti kita doa. Kita baca sholawat dulu ya. Sholawat syifa. Ada kayaknya di sini. Halaman berapa nggak tahu. Tapi insyaallah hafal lah, sudah pasti kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, sungguh segala pujian hanya milik Engkau, segala kesempurnaan milik Engkau. Ya Allah yang mengetahui siapa diri kami yang sebenarnya. Terima kasih Engkau masih menutupi aib-aib kami. Andaikan Engkau buka aib-aib kami, habislah kami. Andaikan Engkau buka aib-aib kami, pasti kami tidak akan berani keluar dari kamar kami. Andaikan Engkau buka aib-aib kami, tidak ada orang yang sudi melihat wajah kami. Tidak ada orang yang sudi mendengarkan ucapan kami. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas semua nikmat-Mu. Engkau masih menutupi aib-aib kami. Setiap hari kami berbuat dosa, setiap hari kami berbuat maksiat, setiap hari kami menyakiti Rasulullah. Tapi Engkau masih memberi kami makan dan minum. Engkau beri nikmat yang begitu banyak. Ya Rabbi, ampuni kami. Ampuni jikalau selama ini kami banyak mengeluh, banyak tidak bersyukur dengan karunia-Mu. Ampuni kami yang sering tidak ikhlas dengan takdir dan ketentuan-Mu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami belum sempurna jadi hamba-Mu. Ampuni kami belum benar jadi hamba-Mu. Ampuni kami belum bisa Engkau banggakan. Ampuni kami ya Rabb. Ampunilah mata ini. Engkau titipkan mata ini dalam keadaan bersih dan suci, kami yang mengotorinya. Kau titipkan lisan ini dalam keadaan bersih, kami pula yang mengotorinya. Kau titipkan telinga kami, telinga yang bersih, kami pula, kami sendiri yang mengotorinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak tahu dengan mata yang mana di akhirat nanti kami akan menatap keindahan wajah Nabi Muhammad, keindahan wajah-Mu ya Rabb. Sementara mata ini begitu kotor ya Rabb. Kami pun tak tahu dengan lisan yang mana nanti kami akan memanggil nama-Mu, memanggil Rasulullah. Padahal lisan kami ini ya Rabb sering berkata-kata kotor, kasar, mengumpat, mencela, berghibah ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ya Allah, sungguh jikalau terbayang dengan surga-Mu, kami ini merasa enggak pantas dengan surga-Mu. Tapi kalau teringat dengan neraka-Mu, dengan siksa neraka-Mu ya Rabb, sedetik pun kami enggak sanggup ya Rabb. Ampuni kami, rahmati kami ya Rabbi. Kami mohon kepada-Mu, jagalah lisan kami dari perkataan-perkataan yang tidak Engkau ridhoi. Jaga pandangan kami dari menatap apa-apa yang Engkau haramkan.
Jaga telinga kami dari mendengar apa-apa yang tidak Engkau sukai. Jagalah hati kami yang muqallibal qulub. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati, ya Rabb. Bersihkan hati kami, ya Rabb. Cukup biarkan di hati kami hanya ada nama-Mu dan Nabi Muhammad saja, ya Rabb. Ada kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad dalam hati kami. Tumbuh suburkan di hati kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bil khusus kami berdoa untuk almarhum Mas Yogi putra Bu Suryanti. Ya Rabb, karuniakanlah ia kebaikan-kebaikan di alam kuburnya, muliakan ia di alam kuburnya, lapangkan alam kuburnya, ya Rabb. Ampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Terima dan lipat gandakan segala amal kebaikan-kebaikannya. Jadikan ia tamu yang Engkau muliakan, ya Rabb. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami berdoa kepadamu, semua jamaah yang hadir di majelis ini, semuanya kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kau tidak wafatkan kami kecuali Kau telah ampuni semua dosa-dosa kami. Engkau telah ridha kepada kami. Ya Allah, semua yang hadir di majelis ini masukkan ke dalam surga-Mu tanpa hisab, ya Rabb. Jangan Kau tinggalkan satu orang pun. Jangan tinggalkan satu orang pun. Karena kami berkumpul di sini karena mahabbah, karena cinta kepadamu dan Rasul-Mu. Maka muliakan kembali di akhirat dapat berkumpul dengan Rasulullah di surga-Mu. Semuanya jangan tinggalkan satu orang pun, ya Rabb. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, bihaqqi Nabi Muhammad, siapapun yang hadir di majelis ini yang sedang sempit, lapangkan kesempitannya. Yang sedang dalam masalah, selesaikan masalah-masalahnya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa setumpuk dosa, melainkan pulang ke sini Engkau angkat semua dosa-dosanya. Siapa yang hadir di sini yang rumah tangganya kurang harmonis, harmoniskan rumah tangganya, berkahilah rumah tangganya, berkahilah anak keturunannya, berkahilah hartanya, ya Rabb. Bahagiakan kami semua yang ada di majelis ini dan keluarga kami di rumah. Kami semua bahagiakan kami di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia pula di akhirat nanti, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Balas ya Rabb siapapun yang telah berbuat baik kepada kami, berbuat baik untuk majlis ini, balas dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat dari sisi Engkau. Kami tak sanggup membalasnya, Engkau saja yang membalasnya, ya Rabb. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kehadiran bunda-bunda semua. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Minta maafnya, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kalau dalam menyampaikan materi hari ini ada banyak salah-salahnya, kelirunya. Sekali lagi mohon maafnya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Terima kasih semua kebaikan panjenengan. Semoga pulang selamat sampai di tujuan masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.